Because in the history of different faiths, may that be Christianity and Judaism and Hinduism and Buddhism and even atheism, people have killed people of other faiths and their own faith. For example, let's take the Crusades. Okay? Should we go there or should we not go there, right? You could go there. Yeah, I can go there, okay. Dalam sejarah, kita melihat bahwa perbedaan iman, baik itu Kristen, Yudaisme, Hindu, Buddha, bahkan ateisme, telah memicu banyak pertumpahan darah. Manusia seringkali membunuh orang lain yang berbeda keyakinan, bahkan membunuh sesama pemeluk agama mereka sendiri. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah Perang Salib. Seseorang kemudian mengajukan pertanyaan, di India ada sekitar 133 juta Muslim. Namun, bagaimana posisi mereka dalam sistem kasta yang berlaku di sana? Perlu kita pahami bahwa sistem kasta berasal dari ajaran Hindu, bukan dari Islam. Meskipun India adalah negara sekuler, teologi Hindu secara tradisional membagi masyarakat menjadi 3 kelas, kelas atas, menengah, dan bawah. Sementara itu, Muslim merupakan sekitar 15% dari populasi India, dan dalam ajaran Islam sendiri tidak ada sistem kasta. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa tidak ada satu ras pun yang lebih unggul dari yang lain. Arab tidak lebih tinggi dari non-Arab, kulit putih tidak lebih mulia dari kulit hitam, dan sebaliknya. Semua manusia berasal dari Adam, dan dengan demikian, Islam adalah agama yang tidak mengenal kasta dan mengajarkan kesetaraan manusia. Kemudian muncul pertanyaan sulit. Saya pernah bertugas di Irak dan Afghanistan, dan saya bisa mengerti mengapa ada sebagian Muslim yang marah kepada Amerika. Namun, saya tidak pernah benar-benar memahami mengapa ada Muslim yang menyakiti sesama Muslim. Apa pembenarannya? Pertanyaan ini sangat penting. Ketika seseorang melakukan pembunuhan atau kekejaman, hal itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak faktor bisa menjadi penyebabnya, seperti tekanan, penindasan, dan kekacauan sosial. Tapi yang pasti, ajaran murni Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan terhadap sesama. Sebagai contoh, sebelum tahun 2003, tidak ada satupun serangan bom bunuh diri dalam sejarah Irak. Namun setelah Perang Teluk Kedua, situasi berubah drastis. Hal ini menunjukkan bahwa konflik seringkali bukan soal agama, tetapi soal penindasan dan ketidakadilan. Penting untuk kita pisahkan antara ajaran agama dan tindakan sebagian oknum. Dalam sejarah, semua agama, termasuk Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, bahkan kelompok non-agama, pernah terlibat dalam kekerasan. Kembali ke contoh Perang Salib, bukan hanya Muslim dan Yahudi yang dibantai, tetapi juga sesama umat Kristen dari sekte yang berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berakal harus mengutuk semua bentuk ekstremisme dan terorisme, apapun alasannya, siapapun pelakunya, dan dengan senjata apapun. Jika kita percaya bahwa setiap kehidupan itu bernilai sama, maka semua bentuk kekerasan seharusnya kita labeli sebagai tindakan terorisme, termasuk kekerasan bersenjata di negara-negara besar yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Islam tidak memonopoli terorisme, dan umat Islam bukanlah satu-satunya pelakunya. Sebuah penelitian oleh Profesor Robert Pape dari Universitas Chicago menunjukkan bahwa akar utama ekstremisme bukanlah ajaran Islam, melainkan penjajahan dan penindasan. Dalam bukunya Dying to Win, ia menjelaskan bahwa motivasi utama pelaku teror adalah pendudukan asing, bukan ideologi agama. Ada pula kesaksian dari operator drone yang mengatakan bahwa hingga 90% dari target mereka adalah orang tak bersalah. Hal-hal seperti inilah yang menyulut kemarahan dan membentuk ekstremisme baru. Karena itu, kita perlu mendorong kebijakan luar negeri yang adil dan konsisten. Jika kita benar-benar percaya bahwa semua kehidupan itu setara, baik itu Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Amerika, Palestina, Irak, atau siapapun, maka kebijakan kita harus mencerminkan kepercayaan itu. Islam sendiri sangat jelas dalam mengecam ekstremisme. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190, Allah memerintahkan umat muslim untuk melawan hanya jika diserang dan tidak boleh melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat lainnya, surah Al-Maidah ayat 32 menyatakan bahwa membunuh satu jiwa yang tak bersalah sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu jiwa seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam salah satu perang, Nabi Muhammad SAW melihat seorang wanita terbunuh dan beliau sangat marah. Beliau menegaskan bahwa bahkan dalam perang, wanita dan anak-anak serta mereka yang tidak ikut berperang tidak boleh disentuh. Itulah prinsip Islam.
Tidak ada konsep seperti pemboman Hiroshima dan Nagasaki dalam Islam. Bahkan jika musuh membunuh umat muslim, Islam tidak mengizinkan pembunuhan terhadap warga sipil musuh. Sebagai penutup, Islam menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia, siapapun mereka dan apapun kepercayaannya. Seseorang menyampaikan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan meskipun ada konsep evolusi, Tuhan tetap menjadi aktor utama yang membimbing seluruh proses tersebut. Beberapa sarjana memang mengatakan bahwa evolusi terjadi seperti yang dijelaskan dalam ilmu pengetahuan, namun tetap saja Tuhanlah yang membimbingnya dari awal hingga akhir. Pada akhirnya kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Islam menyatakan bahwa ada tujuan atas keberadaan kita di dunia ini, yaitu untuk menyembah Sang Pencipta dan mengikuti petunjuknya. Hal itu membawa kebaikan bagi manusia lain. Akan ada hari penghakiman dan dengan rahmat-Nya, jika kita menaati Tuhan dengan sebaik mungkin, maka Tuhan dengan kasih sayang-Nya akan menempatkan kita di surga. Jadi, terlepas dari sudut pandang atau posisi yang diambil, realitas pamungkas bagi umat muslim tetaplah satu, bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Kemudian seseorang mengajukan pertanyaan tentang istilah kafir. Ia mendengar istilah ini dan ingin tahu artinya. Dijelaskan bahwa istilah kafir seringkali dikaitkan dengan sejarah, seperti saat Perang Salib. Namun dalam Al-Quran sendiri, tidak ditemukan istilah tersebut dalam pengertian yang sering disalahartikan. Dalam Al-Quran hanya disebutkan dua jenis manusia, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Meskipun demikian, Al-Quran mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua manusia, tanpa kecuali. Dikutip dari surah Al-Hujurat ayat 13, Tuhan berfirman bahwa manusia diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, lalu dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal, bukan saling membenci. Tuhan menegaskan bahwa yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling bertakwa. Maka, perbedaan di antara kita adalah bagian dari ciptaannya, dan kita diberikan pilihan untuk percaya atau tidak. Namun meskipun seseorang tidak beriman, kita tetap diajarkan untuk berbuat baik kepada mereka. Banyak sekali ayat dan contoh dalam hidup Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan sikap baik kepada siapapun. Lalu, pertanyaan lain diajukan mengenai Al-Quran. Disebutkan bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab adalah wahyu yang asli. Namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu menjadi terjemahan dari Al-Quran, bukan Al-Quran itu sendiri. Sama seperti Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, versi terjemahannya ke dalam bahasa lain bukanlah teks asli. Tetapi kita tetap bisa memahami pesan utamanya. Pesan utama Al-Quran tetap dapat tersampaikan, meski melalui terjemahan, bahwa hanya ada satu Tuhan yang penuh cinta kasih, yang mengutus para nabi dan memberikan petunjuk. Akan ada hari kiamat dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Satu fakta yang penting adalah bahwa Al-Quran yang kita miliki hari ini dalam bahasa Arab sama persis seperti ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dibuktikan dengan adanya lebih dari 10 juta penghafal Al-Quran di dunia. Bahkan anak-anak pun dapat menghafalnya. Al-Quran diturunkan dan dihafalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini menggenapi janji Tuhan dalam surah Al-Hijr ayat 9, bahwa Dia sendirilah yang akan menjaga wahyu tersebut. Namun menghafal tidak selalu berarti memahami. Oleh karena itu, hanya para ulama atau sarjana yang memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab klasik, konteks sejarah, dan tafsir yang layak untuk menerjemahkan atau menjelaskan makna Al-Quran. Mereka memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW mengamalkan setiap ayat dalam kehidupan nyata. Al-Quran tidak hanya terjaga dalam teks, tetapi juga dalam praktik Nabi Muhammad SAW yang terdokumentasi dengan sangat baik dalam ribuan hadis. Jika ada perbedaan penafsiran, umat Islam akan kembali kepada contoh Nabi Muhammad SAW untuk mencari penjelasan dan menyatukan pemahaman. Kemudian muncul pertanyaan tentang perpecahan antara Sunni dan Syiah. Dijelaskan bahwa perpecahan itu tidak bermula dari perbedaan teologis, melainkan dari faktor politik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi. Saat itu umat Islam harus memilih pemimpin baru.
Mayoritas memilih Abu Bakar sebagai khalifah, sementara sebagian kecil memilih Ali yang merupakan sepupu dan menantu Nabi. Jadi perbedaan antara Sunni dan Syiah bukan seperti perbedaan antara Katolik dan Protestan dalam kekristenan. Keduanya tetap berpegang pada konsep Tuhan yang satu, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Tidak ada perbedaan dalam akidah dasar seperti keesaan Tuhan, sifat-sifatnya yang Maha Pengasih dan Maha Pencipta.